Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, meneruskan kajian yang tadi dan kita sudah sampai di wala mumathilun ya, wala mumathilun. Jadi di antara syarat saudara perempuan ini mendapatkan bagian 1/2, syaratnya harus tidak ada mumathil ya, syaratnya harus tidak ada mumathil. Kalau ada mumathil, maka siapa orang yang sama dengan saudara perempuan ya, juga saudara perempuan. Jadi kalau ada saudara perempuan 1, 2 atau 3, maka mereka itu tidak akan mendapatkan bagian 1/2 lagi, melainkan dia akan mendapatkan bagian 2/3 ya. Kita langsung masuk ke contoh ya. Jadi kita tulis contoh di sini. Ya. Jadi ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya ada suami, kemudian ada juga saudara perempuan, syakikah, ada saudara perempuan, maka suami di sini akan mendapatkan bagian 1/2, saudara perempuan mendapatkan juga bagian 1/2. Kenapa? Karena di sini tidak ada saudara perempuan yang lain. Misal di sini ada saudara perempuan yang lain, dia tidak berhak mendapatkan bagian 1/2. Nih, kita anggap di sini ada 2 saudara perempuan. Ada 2 saudara perempuan. Saudara perempuan kandung ada 2. Maka bagian suami adalah 1/2. Bagian saudara perempuan yang jumlahnya ini 2, mereka tidak mendapatkan bagian 1/2 ya, melainkan mereka semua mendapatkan bagian 2/3 ya, 2/3. Asal masalahnya ini dari 6 bagi 2, 3, jadi separuhnya 3, kemudian 6 bagi 3, 2 kali 2 berarti 4 ya, 4. Berarti di sini namanya aul ya. Iya, aul 7. Jadi kalau kita anggap ini adalah harta warisan 7 juta, maka suami ini mendapatkan bagian berapa? Ya, inilah bagian mereka. Jadi untuk saudara perempuan di sini tidak berhak mendapatkan bagian 1/2 karena ada saudara perempuan yang lain. Lanjut. Wala abun, dan juga di antara syaratnya harus tidak ada ayah. Wala abun artinya la, harus tidak ada ayah. Jadi dalam warisan, kalau dalam masalah tersebut saudara perempuan itu bersama dengan ayah, maka saudara perempuan tidak berhak mendapatkan bagian 1/2 lagi, terus mendapatkan bagian berapa kalau ada ayah. Nah, kita lihat. Ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya ada istri, kemudian ada juga siapa ya, umun, ibu ya, ahli warisnya ada ibu. Kemudian di antara ahli warisnya ada juga saudara perempuan ya, ada saudara perempuan. Kemudian ada juga ayah ya. Ada juga di sini ayah. Ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya yang pertama adalah istri,
yang kedua ibu, kemudian yang ketiga saudara perempuan, yang keempat ada seorang ayah di sini. Ya. Berapa bagian mereka? Di sini istri itu bagiannya 1/4 ya, 1/4. Kenapa? Karena di sini tidak ada anak laki-laki pun juga tidak ada anak perempuan. Nah, maka bagian istri itu 1/4. Nah, untuk ibu sendiri, ibu karena di sini tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, juga tidak ada saudara lebih dari 2, maka bagiannya adalah 1/3 ya, bagiannya 1/3. Saudara perempuan, apakah dia sekarang berhak mendapatkan bagian 1/2? Tidak. Kenapa? Karena di sini ada ayah ya. Di sini ada ayah. Maka ketika ada ayah, saudara perempuan dia tidak mendapatkan apa-apa, alias mahjub ya. Dia tidak mendapatkan bagian apa-apa, mahjub. Nah, untuk ayah di sini mendapatkan bagian sisa atau bagian asobah. Asal masalah kita buat dari 12 karena perbandingan 4 dengan 3 yang ini pecah, maka asal masalahnya yaitu 12 bagi 4 3, kemudian 12 bagi 3 4, sisanya berapa? Sisa dari 12 tadi. Maka semua sisanya ini langsung dikasih pada si ayah. Ya. Jadi andai ini merupakan uang semuanya 12 juta, maka 3 juta untuk si istri, 4 juta untuk ibu. Untuk saudara perempuan ini tidak mendapatkan apa-apa, terhalangi oleh si ayah ini. Jadi di sini merupakan contoh di mana saudara perempuan tidak mendapatkan bagian 1/2 karena ada ayah. Jadi ayah ini yang menghalangi saudara perempuan mendapatkan bagian 1/2. Jadi di sini kata musannif tadi mana udah? Iya. Nah, di sini kata musannif wala abun. Di antara syaratnya harus tidak ada ayah. Kalau ada ayah maka alhasil seperti tadi, saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut. Wa tastahiqqu al-ukhtu lil abi an-nisfa bi sittati syurutin. Saudara perempuan seayah itu mendapatkan bagian 1/2. Syaratnya ada 6 syarat ya. Di sini ada 6 syarat. Yang pertama, alla yakuna waladu sulbin. Harus tidak ada walad, tidak ada anak laki-laki ataupun ada anak perempuan. Bagaimana kalau dalam masalah tersebut saudara perempuan seayah ini bersamaan dengan anak laki-laki ataupun anak perempuan? Maka bagiannya berapa? Kita coba tulis di sini. Ada orang meninggal dunia ya, ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan beberapa ahli waris. Ahli waris pertama kita tulis jaddah ya, nenek. Ahli waris pertama itu jaddah atau nenek. Ahli waris kedua itu ada juga siapa ya, paman lah gitu, amun. Kemudian ada
saudara perempuan seayah, tunliab, saudara perempuan seayah. Maka bagian nenek ini berapa? Bagian nenek ini 1/6 ya, karena tidak ada ibu di sini, tidak ada orang yang memahjubkan nenek. Yang memahjubkan nenek itu ibu. Dan ukhtun li'ab dalam contoh ini berhak mendapatkan bagian 1/2 ya, karena syaratnya itu terpenuhi semuanya. Tidak ada anak diantaranya, tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Untuk paman mendapatkan bagian asobah atau bagian sisa, asal masalah dari 6, 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3, sisanya 2 ya, sisanya 2. Anggap ini harta warisan 6 juta, maka 1 juta untuk si nenek, 2 juta untuk si paman, kemudian 3 juta lagi untuk si saudara perempuan seayah ini. Ya, ini merupakan contoh di mana saudara perempuan seayah mendapatkan bagian 1/2 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada anak laki-laki? Nah, kita bikin contoh di masalah ini ya. Di masalah ini ada anak laki-laki ya, ada anak laki-laki. Kita tambahin di sini ada ibnun ya, anak laki-laki. Berapa bagiannya ya, berapa bagiannya coba? Jaddah, nenek, mendapatkan bagian 1/6. Kemudian paman, dia pada dasarnya mendapatkan bagian sisa sama dengan ibnun. Namun seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwasanya dalam faraid tidak ada 2 asobah, tidak ada 2 orang sama-sama mendapatkan bagian asobah. Yang satunya pasti ada yang lebih kuat dari asobah yang satunya. Maka ibnun di sini berhak mendapatkan bagian sisa, bagian asobah. Si paman ini mahjub, terhalang oleh anak laki-laki. Nah, ukhtun li'ab, apakah dia juga mendapatkan bagian 1/2? Nah, di sini ukhtun li'ab mendapatkan mahjub atau terhalangi oleh si anak laki-laki di sini. Jadi 2 orang di sini mahjub. Paman ini tidak mendapatkan apa-apa, pun juga saudara perempuan seayah ini juga tidak mendapatkan apa-apa karena ada anak laki-laki. Jadi asal masalahnya dari 6 bagi 6 1, sisanya itu 5. Dan paman saudara perempuan seayah ini juga tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau misalkan harta warisannya semuanya adalah 6 juta, maka nenek ini mendapatkan bagian 1 juta, 5 jutanya ini untuk anak laki-laki. Paman dan saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikatakan oleh musannif di sini, bahwasanya harus tidak ada waladusul bin ya, harus tidak ada walad sulb. Walad sulb ini maksudnya anak kandung. Waladusul bin artinya anak kandung, baik laki-laki yaitu ibnun ataupun perempuan bintun. Nah, bagaimana kalau kita tadi contohnya anak laki-laki? Bagaimana kalau anak perempuan ya? Sama dengan contoh yang tadi, tapi kita rubah, bukan anak laki-laki tapi anak perempuan. Nah, kita hapus. Ya, kita tulis aja di sini anak perempuan. Anak perempuan itu bintun. Berapa bagian mereka? Ya. Ya, seperti ini. Ya, biar keren. Bagian nenek ini ketika ada bintun ya,
Jadi bagian dia tetap tidak terpengaruh, tetap 1/6 ya. 1/6. Bagian paman ini tetap asobah. Ya pada dasarnya dia mendapatkan asobah ya, pada dasarnya. Cuma karena di sini ada bintun, anak laki anak perempuan, ini bagiannya 1/2 ya, bagiannya 1/2. Nah, uhtun li'ab, saudara perempuan seayah ini pada dasarnya 1/2. Karena di sini ada anak perempuan, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian 1/2, melainkan asobah ya, bagiannya asobah. Namanya asobah ma'al ghair. Nah, ketika uhtun li'ab ini menjadi asobah, otomatis paman ini mahjub ya, karena lebih kuat saudara daripada paman ya. Jadi amun paman ini sama sekali tidak mendapatkan apa-apa ya, mahjub. Asal masalahnya dari 6 bagi 6 1, kemudian 6 bagi 2 3 ya. Nah, sisanya 2 ya. Jadi kalau ini merupakan harta warisan 6 juta, si nenek mendapatkan bagian 1 juta. Kemudian ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah, mendapatkan bagian 2 juta, anak perempuan mendapatkan bagian 3 juta. Nah, seperti itulah cara membagikan warisan atau warisan. Tablet ini Redmi nih, Redmi Pad SE ya. Ini syarat yang pertama tadi ya, syarat yang pertama tadi apa ya, syarat yang pertama, saudara perempuan seayah berhak mendapatkan 1/2 dengan 6 syarat. Syarat yang pertama harus tidak ada waladu sulbin, harus tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, kemudian syarat selanjutnya harus tidak ada waladubnin. Waladubnin ini cucu ya, waladubnin ini cucu laki-laki dari anak laki-laki ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, kita kasih contoh. Bagaimana kalau dalam masalah tersebut ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan, seperti apa? Kita tulis ahli waris yang lain lah. Teman-teman bisa tulis ahli waris di kolom komentar, tidak apa-apa ya. Nah, ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya siapa ya? Ahli warisnya kakek ya. Ahli warisnya yang pertama adalah kakek, jad. Nih jad nih kakek. Ahli waris yang kedua, oh jangan kakek karena ini masuk pembahasan jadwal ikhwata. Nenek aja. Ini lagi. Istri aja. Suami lah gitu. Suami. Ada orang meninggal perempuan, dia punya suami. Ahli waris yang pertama adalah suami. Ahli waris yang kedua ada saudara seibu ya, saudara seibu. Ahli warisnya juga ada saudara perempuan seayah ya, saudara perempuan seayah. Ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnubnin ya, ibnubnin. Jadi dia cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi orang yang meninggal tadi mempunyai anak laki-laki, anaknya juga punya anak laki-laki yang lain. Nah, maka berapa bagian mereka? Zauj, suami, karena di sini ada cucu
cucu laki-laki dari anak laki-laki, posisi mereka seperti anak sendiri ya dalam ilmu faraid, maka ini akan berpengaruh bagiannya pada suami, yang mana pada dasarnya suami ini mendapatkan bagian 1/2. Karena di sini ada cucu, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian 1/2, melainkan dia mendapatkan bagian 1/4. Allah, jatuh. Ya, kemudian akhun li'um, saudara seibu. Saudara seibu ini bagiannya karena di sini ada cucu, dan cucu itu dalam ilmu faraid disamakan dengan anak ya, anak sendiri, anak kandung ya. Maka akhun li'um mahjub ya, tidak mendapatkan apa-apa, terhalang dari warisan karena ada cucu. Kemudian saudara perempuan seayah ini, karena di sini ada ibnubnin, di mana posisi ibnubnin itu sama dengan ibnun, posisi cucu sama dengan anak sendiri, maka uhtun li'ab juga mahjub, tidak mendapatkan apa-apa. Dan untuk ibnubnin sendiri, cucu ini mendapatkan bagian asobah atau bagian sisa. Untuk asal masalahnya ini dari 4 bagi 4 1, sisanya 3 ya. Jadi kalau kita uangkan ini, anggap ini 4 juta ya, 4 juta, maka 1 juta untuk si suami, 1 juta untuk si suami, kemudian 3 juta untuk cucu ini ya. Untuk saudara perempuan seibu, saudara seibu ya, akhul li'um, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seayah ini tidak mendapatkan apa-apa, atau dalam istilah ilmu faraid dikenal dengan mahjub ya, seperti itu. Ini kalau cucu laki-laki dari cucu perempuan. Nah, bagaimana kalau cucunya itu bukan cucu laki-laki, melainkan cucu perempuan? Jadi ada cucu perempuan. Nah, bagaimana? Apakah bagiannya tetap? Kita lihat. Cucu bukan cucu laki-laki, tapi cucu perempuan. Berarti bint. Ya, bintubnin. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagiannya berapa? Zaujun ini mendapatkan bagian 1/4 karena ada cucu. Akhun li'um ini bagiannya mahjub, tidak mendapatkan apa-apa, terhalang dengan adanya cucu. Untuk ukhtun li'ab ini bagiannya asobah ya, bagiannya asobah, dia mendapatkan bagian sisa karena ada bintun, ada bintubnin. Untuk bintubnin sendiri bagiannya ini 1/2 ya, bagiannya 1/2. Jadi asal masalahnya dari 4 bagi 4 1, 4 bagi 2 2, sisanya 1 ya. Nah, jadi kalau ini uang 4 juta, maka zauj suami mendapatkan bagian 1 juta karena dia mendapatkan 1/4. Bintubnin 1/2 mendapatkan uang 2 juta. Ukhtun li'ab ini mendapatkan bagian 1 juta. Untuk saudara laki-laki seibu ini tidak mendapatkan apa-apa alias mahjub ya. Jadi itulah contoh apabila ukhtun li'ab bersamaan dengan waladubnin ya. Kita lanjut syarat berikutnya. Jadi ini kita sudah selesai bahas, ini juga kita sudah selesai bahas. Nah, sekarang di antara syaratnya harus la mu'assib. Tidak ada yang mengasobahkan ukhtun li'ab ya, tidak ada ahli waris lain yang menjadikan ukhtun li'ab ini asobah. Siapa yang menjadikan ukhtun li'ab ini asobah? Yaitu akhun li'ab, saudaranya sendiri, saudaranya sendiri. Nah, kita langsung masuk ke contoh, atau pakai silsilah aja ya biar cepat dipaham.
saudara seayah. Ya. Jadi kita buat silsilah saja di sini biar mudah. Jadi Muhammad, ya, ada Muhammad, dia menikah dengan Laila, kemudian dikaruniai anak namanya Muhammad bin Muhammad. Nah, lalu si Muhammad ini yang merupakan bapak ayah dari Muhammad, dia nikah lagi dengan perempuan namanya Zainab. Nah, ini istri kedua lah gitu. Jadi ketika Muhammad menikah dengan Zainab, dia dikaruniai dua anak. Satu anak laki-laki namanya Zaid, satu anak perempuan yang namanya Aisyah, ya, Aisyah. Kemudian ya Muhammad ini, ya, Muhammad meninggal dunia. Nah, untuk ayahnya ini dia sudah meninggal dulu, ya. Sebelum Muhammad ini meninggal, dia 2 tahun yang lalu sudah meninggal, ya, Muhammad ini. Nah, sekarang siapa saja ahli warisnya? Ketika Muhammad ini meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya? Ahli waris yang pertama itu Laila, ibu, ya, ibu. Ahli waris yang kedua, kalau Zainab ini bukan ahli waris dari Muhammad karena dia ibu tiri lah gitu. Jadi dia bukan ahli waris dari si Muhammad. Ahli waris yang kedua adalah saudara seayahnya, Zaid. Jadi akhun syakik, ya. Kemudian Aisyah, ukhtun syakikah, ya. Ukhtun syakikah. Nah, jadi kita hapus ini terlebih dahulu, bukan ini hapus, ya. Pakai aplikasi apa? Enggak, ini catatan, ini papan catatan ini. Kalau kitabnya ini pakai kitab asli, cuma hasil format PDF, ya. Jadi ahli warisnya siapa saja? Yang pertama ibu, kemudian yang kedua ada saudara perempuan seayah, ya. Kemudian ada saudaranya lagi, akhun li'ab, saudara seayah. Ya, kita hapus saja ini. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ya, syakik itu kandung, ya, syakik itu kandung. Maaf tadi lupa, ya. Li'ab, ya, bukan syakik. Jadi ummun mendapatkan bagian 1/berapa ini, ya? 1/6. Kenapa? Karena ada saudara yang banyak. Nah, untuk ukhtun li'ab pada dasarnya dia mendapatkan bagian 1/2, ya, pada dasarnya. Cuma karena ada saudaranya di sini, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan bagian 1/2, melainkan dia mendapatkan asobah. Diasobahkan oleh saudaranya sendiri, yaitu akhun li'ab. Ya. Iya. Maka bagaimana? Asal masalahnya dari 6 bagi 6 1, sisanya ya 5, ya. 5 akan diberikan pada 2 orang, tapi dalam ilmu faraid yang laki-laki ini dihitung 2 kali lipat dari perempuan, ya, dari ini. Maka anggap ini 2 orang, ini 1 orang, berarti 3 orang. 5 akan dikasih pada 3 orang. Jadi 5 akan diberikan pada 3 orang. Ini ntar masalahnya dikenal dengan masalah inkisar, ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan dibahas itu. Ustaz dah tarawih belum lah, karena besok malam katanya, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita pindah pada
syarat selanjutnya ya, wala mumathilun, dan juga harus tidak ada mumathil, orang yang sama dengan ukhtul li'ab. Siapa orang yang sama dengan ukhtul li'ab? Ya ukhtul li'ab. Jadi kalau cuma satu baru mendapatkan 1/2. Tapi kalau sudah 2 orang maka tidak berhak mendapatkan bagian 1/2. Ahli waris yang pertama adalah istri ya. Tadi istri yang meninggal, sekarang suami yang meninggal. Ahli warisnya ada istri ya. Ahli warisnya ada istri. Kemudian ada juga saudara perempuan seayah ya. Saudara perempuan seayah. Dalam contoh ini zaujah mendapatkan bagian 1/4, ukhtul li'ab mendapatkan bagian 1/2 ya. Karena dia hanya satu orang. Asal masada dari 4 ya, kemudian ya rot 1 ya. 1 ini akan dikembalikan pada ukhtul li'ab ya dalam masalah rot. Ar-ra'id fi ilmil faraid, apa maksudnya ra'id itu? Rot mungkin ya. Ini ya, iya ini rot. Ini rot. Tapi rot ini artinya dikembalikan. Dikembalikan pada siapa? Ya pada ukhtul li'ab. Karena zaujah ini tidak berhak mendapatkan bagian rot dalam ilmu faraid. Nah, jadi seperti ini kalau dia sendirian. Nah kalau banyak, misalkan ukhtul li'abnya ada 2 nih. Ada 2 ya, ada 2 ukhtul li'ab. Jadi saudara perempuan seayahnya ada 2. Saudara perempuan seayahnya ada 2. Ya zaujah, untuk zaujah dia tetap mendapatkan bagian 1/4. 2 ukhtul li'ab bagiannya 2/3 ya. Jadi 2/3 untuk 2 orang. Asal masalah dari berapa? Dari 12 ya. 12 bagi 4 3, kemudian 12 bagi 3 4 kali 2 8. Berarti setiap orangnya mendapatkan bagian 4 ya. Dia mendapatkan 4, dia mendapatkan 4. 4 8 tambah 3 12 ya. Anggap ini merupakan uang, maka 3 juta untuk istri, 4 juta untuk saudara perempuan seayah. Ini 4 juta semuanya ya. Jadi seperti itu. Nama buku PDF pakai buku apa ini? Saya spill ya. Ini tadi halaman 21 ya. Ini kitabnya. Mana ini udah? Ya halaman 1. Kenapa gak ikut? Nah ini kitabnya, kitab Khulasatul Kalam liman yuridu ma'rifata ilmil faraid, dalam karangan Al-Imam Al-Ustadz Al-Allama Al-Faqih Al-Syekh Fadl bin Muhammad bin Awad Fadl dari Hadramaut, Yaman. Ini biasanya sering digunakan di pesantren-pesantren salaf ya. Kita balik lagi ke halaman 21 ya. Iya. Ya, jadi kita akan Androidnya merek apa? Ini Redmi ya. Ini tab murah, tapi insya Allah bukan murahan. Tab Redmi Pad SI murah mah, ini hanya 2 juta. Khulasatul Kalam, iya benar, Khulasatul Kalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut. Wala mumathilun, kita sudah bahas ya, mumathilun. Nah sekarang wala abun, harus tidak ada ayah. Kalau ada ayah, bagiannya berapa? Nah, kita lihat. Nah sekarang ada orang meninggal dunia, kira-kira siapa saja ahli warisnya? Yang penting ada saudara perempuan, ada juga ayah di sana. Ya. Ada orang meninggal dunia, ahli warisnya ada anak perempuan. Mana anak perempuan? Ini. Ada anak perempuan.
ada cucu perempuan dari anak laki-laki, bintubnin ya. Kemudian ada saudara perempuan seayah, ada juga bapak ya, iya bapak, anggap bapak lah gitu. Berapa aja bagian mereka? Bintun ya, kita isi dari bintun. Bintun mendapatkan bagian berapa? 1/2 ya. Kenapa kok dia mendapatkan 1/2? Gak ada saudaranya, gak ada anak laki-laki. Ini hanya cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintubnin ini mendapatkan bagian 1/6. Pada dasarnya dia mendapatkan bagian 1/2 karena di sini ada anak perempuan dari orang yang meninggal tadi, maka bagian dia akan kembali ke 1/6. Ini namanya takmilatus sulusain, menyempurnakan bagian 2/3. Nah, untuk ukhtun li'ab pada dasarnya dia mendapatkan bagian 1/2 seperti yang dikatakan di bab ini. Tapi karena di sini ada ada anak perempuan, ada cucu perempuan, maka dia pada dasarnya ini semuanya pindah ke bagian asobah, pindah pada bagian asobah. Namun karena ayah ini juga mempunyai bagian asobah, maka kaidahnya dalam ilmu faraid gak ada 2 asobah, sehingga ketika ada 2 asobah dilihat mana yang lebih kuat. Bagaimana untuk menentukan mana yang lebih kuat antara satu asobah dengan asobah yang lain? Lihat lebih dekat mana antara ayah dan saudara. Tentunya lebih dekat ayah dan lebih kuat ayah dibandingkan saudara. Maka yang berhak mendapatkan bagian asobah ini ayah. Untuk ukhtun li'ab sendiri mahjub, tidak mendapatkan bagian apa-apa. Nah, jadi asal masalah ini dari 6 karena perbandingan 2 dan 6. 6 bagi 2 3 ya, 6 bagi 6 1, sisanya ada 2 ya untuk si ayah. Masya Allah, untuk si ukhtun li'ab ini sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, mahjub hirman ya, mahjub hirman. Jadi kalau kita anggap ini uang sebesar 12 juta, maka bintun ini mendapatkan bagian berapa? Mendapatkan bagian 6 juta ya, 6 juta. Harta peninggalan si mayit 12 juta, bintun mendapatkan bagian 2 juta ya, 6 juta ya, 6 juta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Wala abun, jadi syaratnya harus tidak ada ayah. Kalau ada ayah ya seperti tadi jadinya mahjub. Wala ahadun minal asyiqa, di antara syarat yang terakhir ya, syarat yang keenam, harus tidak ada salah satu dari saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau ada saudara kandung laki-laki ataupun perempuan, dia ukhtun li'ab mendapatkan bagian berapa? Kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ada orang meninggal dunia. Ada orang meninggal dunia, ahli warisnya ada suami ya, ada suami, ada juga saudara perempuan seayah, saudara perempuan seayah. Kemudian syaratnya tadi harus tidak ada saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana kalau ada saudara perempuan kandung? Ada saudara perempuan kandung. Tentunya ini tidak mungkin mendapatkan bagian 1/2 karena syaratnya harus tidak ada saudara perempuan kandung. Untuk suami ini bagiannya 1/2 karena tidak ada anak. Ukhtun li'ab, ukhtun syakik terlebih dahulu, dia mendapatkan bagian 1/2. Nah, untuk ukhtun li'ab ini tidak berhak mendapatkan bagian 1/2 karena ini ada
masih ada saudara kandung, saudara perempuan kandung, bagiannya dia adalah 1/6 ya, bagiannya 1/6. Asal masalahnya dari 6 ya, 6 bagi 2 3, 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1, berarti aul ya, aul 7 lebih ya, lebih 7. Nah ini kalau ada saudara kandung, saudara perempuan kandung. Kalau saudara laki-laki yang kandung ya, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki kandung, kita tulis li syakik ya, syakik. Apakah bagiannya tetap? Di sini kita rubah, tentunya tidak. Kalau 1/2 ini iya, zaujun masih tidak berubah, bagiannya tetap 1/2. Nah karena di sini ada saudara kandung laki-laki, maka bagian dia asobah karena laki-laki. Nah untuk ukhtun li'ab sendiri bagiannya mahjub ya, bagiannya dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Jadi asal masalahnya dari 2 bagi 2 1, sisanya 1 ya. Kalau harta peninggalannya 20 juta, maka 10 juta untuk suami, 10 jutanya lagi untuk saudara laki-laki kandung ini. Masya Allah. Jadi ini kita sudah selesai di pembahasan nisf ya, kita sudah selesai. Ini yang dimaksud dengan wala ahadun minal asyiqa.